Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas materi AKL 2 pekan yang ketiga tentang transaksi mata uang asing. Sebelum kita membahas soal, kita overview singkat tentang materi mata uang asing atau materi transaksi menggunakan mata uang asing. Sebelumnya kita mulai dengan istilah dan jenis dalam jenis mata uang. Jadi di transaksi mata uang asing itu ada tiga jenis mata uang. Yang pertama itu mata uang lokal. Kalau di sini ada pengertiannya mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Misalkan ada perusahaan, misalkan PT X itu didirikan dan beroperasi di Indonesia. Jadi mata uang lokal yang digunakan pada perusahaan X atau PT X tadi itu adalah rupiah, sebagaimana rupiah menjadi mata uang di negara Indonesia. Yang kedua itu ada mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang lokal yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara itu. Jadi, tadi kan kita lanjut ke permisalan yang tadi, misalkan tadi PT X itu kan didirikan dan beroperasi di Indonesia. Selain menggunakan rupiah, PT X itu juga dapat menggunakan mata uang asing lainnya seperti yen, Jepang, dolar US atau mata uang yang lain sebagai alat transaksi atau alat pembayaran yang sah di perusahaannya itu. Terus yang ketiga itu ada mata uang fungsional. Kalau di sini ada pengertiannya, mata uang yang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi dalam lingkungan bisnis di mana entitas beroperasi. Misalkan lagi, misalkan tadi PT X kan didirikan dan beroperasi di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan bisnisnya itu PT X selain melakukan penjualan di dalam negeri atau domestik, dia juga merupakan eksportir ke luar negeri. Jadi mata uang fungsional yang PT X pakai itu ada dua, misalkan ada rupiah dan dolar Amerika Serikat. Jadi mata uang fungsional itu mata uang yang dipakai perusahaan dalam melakukan kegiatan transaksinya. Terus yang terakhir itu ada mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan, kalau di sini pengertiannya, mata uang yang dijadikan sebagai pengukuran dalam akuntansi atau penyajian tiap akun dalam laporan keuangan. Jadi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, tadi PT X itu disesuaikan dengan standar yang berlaku di negara itu. Tadi kan misalnya beroperasi di Indonesia berarti sesuai dengan standar yang di Indonesia, berarti standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berarti mata uang pelaporannya itu adalah rupiah sebagaimana yang diatur oleh standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi diulangi lagi ya, mata uang fungsional itu mata uang yang digunakan perusahaan untuk melakukan transaksinya, sedangkan mata uang pelaporan itu mata uang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pelaporan dalam laporan keuangan. Terus selanjutnya ada kurs yang digunakan dalam konversi mata uang. Jadi di transaksi mata uang asing itu ada 3 kurs yang dipakai. Yang pertama itu kurs spot atau kurs yang terjadi, kurs pada transaksi yang terjadi pada saat transaksi terjadi. Yang kedua itu ada kurs tanggal neraca, yaitu kurs spot pada tanggal neraca. Jadi misalkan transaksinya dilakukan pada tanggal 1 Desember. 1 Desember dengan kursnya itu kurs dolar sekitar 15.000 misalkan. Terus pada tanggal pelaporan atau pada tanggal biasanya kan di akhir tahun 31 Desember, itu misalkan kursnya itu bukan 15.000 tapi 14.500. Jadi yang 15.000 ini dinamakan sebagai kurs spot dan yang 14.500 ini sebagai kurs tanggal neraca. Terus ada kurs historis.
kurs yang berlaku pada transaksi yang sudah terjadi. Ini biasanya terjadi atau digunakan pada saat transaksi pelunasan. Jadi misalkan dilunasinya itu pada tanggal 1 Februari, misalkan dengan kursnya itu 14.300. Jadi ini merupakan kurs historis atau kurs pada saat pelunasan. Jadi kan di sini kan ada 3 kurs yang berbeda, ada 15.000, 14.500, dan 14.300. Jadi nanti selisih dari transaksinya ini bakal dialokasikan ke dua akun. Yang pertama itu akun exchange loss jika transaksinya itu dalam transaksinya itu terjadi kerugian. Sedangkan ada satu lagi, ada exchange gain jika transaksinya itu menghasilkan keuntungan atas perubahan nilai mata uangnya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Soal pertama itu aku ambil dari buku workbook AKL dari Bapak Agung, buatan Bapak Agung. Jadi di sini kita ada ambil 3 soal. Yang pertama soal pertama dari soal workbook. Soal yang kedua itu ada soal nomor 8 dari workbook juga, dan yang terakhir itu ada soal UTS tahun kemarin, tahun 2020 yang soal nomor 3. Jadi pertama kita bahas dulu dari soal yang pertama. Soal pertama di sini di soal 1 workbook. Berikut ini adalah perbandingan nilai tukar dalam 2 tanggal yang berbeda serta akun perusahaan yang diukur dalam mata uang asing. Jadi di soal yang pertama ini yang ditanyakan itu hubungan pergerakan harga currency atau harga mata uang terhadap dampaknya kepada neraca dan terhadap income statement atau laporan laba rugi. Jadi kita mulai di yang pertama itu ada piutang usaha sebesar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar dengan spot rate-nya, spot rate pada saat transaksinya itu 15.000, sedangkan pada saat pelaporannya itu 15.400. Jadi jelas ada kenaikan menjadi 400, kenaikan 400. Dan kenaikan ini merupakan, ini bukan menguat, tetapi melemah karena nilai tukarnya itu semakin, jadi misalkan $1 itu pada saat transaksinya itu 15.000, sedangkan pada pelaporannya itu 15.400. Berarti kan yang ditanyakan pergerakan terhadap rupiah. Jadi kan rupiahnya itu semakin melemah karena semakin banyak rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan $1 yang dari awalnya 15.000 menjadi 15.400. Berarti ini bukan menguat tapi melemah. Oke, yang kedua ada piutang 200.000 euro. Spot rate-nya 17.280 dan pada saat pelaporannya itu 17.100. Berarti ada penurunan sebesar 180. Ini merupakan efek yang menguat karena pada awalnya 1 euro untuk mendapatkan 1 euro membutuhkan 17.280 rupiah, sedangkan pada pelaporan rupiahnya menguat jadi cukup mengeluarkan 17.100 sudah dapat 1 euro, jadi menguat. Ini bukan melemah yang ketiga tapi menguat juga. Dan yang terakhir itu ada utang 2 juta dolar Singapura. Karena pergerakannya itu kenaikan, berarti rupiahnya itu mengalami pelemahan atau melemah. Jadi ada pergerakan 400, negatif 180, negatif 150, dan utang, dan ada kenaikan 200. Oke, ini sudah benar. Terus selanjutnya, gimana sih dampaknya terhadap aset atau liability? Jadi kan jelas nih,
dari piutangnya, dari piutang yang awalnya 15.000 jadi 15.400. Berarti kan dari sisi asetnya atau dari sisi piutangnya itu kan mengalami kenaikan. Jadi otomatis dampaknya itu kenaikan atau up. Terus piutang yang awalnya 17.280 berubah menjadi 17.100. Berarti kan ada penurunan. Berarti dampaknya kepada neraca atau dalam hal ini merupakan piutang berarti menurun. Terus di sini ada utang, awalnya 19.200, di pelaporannya itu tinggal 19.050. Berarti dari sisi neraca, dari sisi utangnya mengalami penurunan, berarti down. Terus ada utang lagi sebesar 11.200 dan pada saat pelaporan itu naik jadi 11.400. Jadi pada dari sisi neracanya itu mengalami kenaikan atau up. Nah, selanjutnya gimana sih hubungan penguatan atau pelemahan rupiah terhadap income statement atau laporan laba rugi. Jadi di sini misalkan piutang yang awalnya 15.000 jadi 15.400. Jadi misalkan aja nih ada PT X itu memiliki piutang dari PT Y sebesar 15.000. Tetapi pada saat pelaporan utangnya itu berubah atau jadi ada perubahan kurs menjadi 15.400. Berarti kan uang yang bakal kita terima itu semakin banyak. Berarti otomatis dari sisi laporan laba ruginya itu mengalami laba. Oke, selanjutnya dari piutang 17.280 jadi 17.100. Jadi kan awalnya perusahaan itu mengira bakal dapat piutang sebesar 17.280, tetapi pada saat pelaporan piutangnya itu menjadi 17.100. Berarti otomatis karena ada perkiraan pemasukan buat perusahaannya itu semakin menurun, berarti perusahaan itu mengakui rugi atas perubahan kurs mata uang. Terus selanjutnya ada utang sebesar pada awalnya itu 19.200, sedangkan pada pelaporannya itu 19.050. Misalkan lagi tadi kan PT X memiliki piutang. Nah, sekarang kalau kita ganti jadi utang gimana? PT X itu punya utangnya itu 19.200, sedangkan di pelaporan tinggal 19.050. Berarti kan secara tidak langsung perusahaan itu mengalami keuntungan karena awalnya harus mengeluarkan 19.200, tetapi pada saat pelaporan cukup mengeluarkan 19.050. Berarti ada laba atas perubahan kurs mata uang. Terus yang terakhir itu ada utang yang menggunakan dolar Singapura, awalnya itu 11.200. Dan sedangkan pada saat pelaporannya itu menjadi 11.400. Jadi kan perusahaan misalkan tadi PT X awalnya harus mengeluarkan 11.200. Tapi pada saat pelaporan utangnya itu semakin naik jadi 11.400. Berarti kan perusahaan itu harus mengeluarkan uang lebih untuk melunasi utangnya. Jadi dari sisi income statement atau laporan laba rugi itu perusahaan mengalami kerugian atas perubahan kurs mata uang. Oke, ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita bakal ke soal selanjutnya. Ini aku ambil dari buku workbook yang soal ke-8. Oke, di sini ATV ini perusahaan memiliki 2 transaksi mata uang asing selama Desember 2016. Jadi pada tanggal 12 Desember 2016 itu perusahaan membeli komponen elektronik sebesar dengan nilai transaksinya 50 juta yen dan kursnya pada saat itu sebesar 0,0075 dolar Amerika. Jatuh temponya itu 11 Januari 2017 dan pada tanggal 15 Desember ada transaksi lagi, transaksi penjualan, nilai transaksinya 40.000 pounds
dengan kursnya pada saat itu 1,65 dolar. Oke, yang ditanya itu mempersiapkan jurnal untuk mencatat transaksi sebelumnya, abaikan harga pokok penjualan. Jadi di sini PT siapa tadi? ATV itu ada dua transaksi. Ya, transaksi pertama itu pembelian di tanggal 12 Desember. Jurnalnya gimana? Jurnalnya itu kan membeli komponen elektronik, berarti itu merupakan inventory. Kreditnya itu accounts payable. Nilainya berapa? Nilainya berarti kan tadi 1 dolar Amerika itu sebesar kursnya itu kan 0,0075, berarti tinggal dikali aja 0,0075 kali 50 juta yen, berarti ketemu 375.000 dolar Amerika. Untuk yang transaksi yang pertama. Terus transaksi yang kedua itu transaksi penjualan. Karena penjualan berarti akunnya account receivable atau piutang pada sales revenue atau pendapatan penjualan. Nilainya berapa? Nilainya tadi kan kursnya itu 1,65. Jadi 1 pounds pada saat 15 Desember itu setara dengan 1,65 dolar. Jadi nilai transaksinya dikali aja 1,65 dikali 40.000 pounds. Jadi ketemu 66.000 dolar Amerika. Ini untuk soal yang pertama. Terus soal yang kedua, menyiapkan jurnal untuk menyelesaikan akun ATV pada tanggal 31 Desember. Ini yang kedua itu jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2016. Kita mulai dari transaksi pembelian dulu. Tadi kan pembelian kurs spotnya itu 0,0075. Di tanggal 31 Desember, kursnya itu berubah menjadi 0,0076. Jadi ada kenaikan 0,0001. Berarti ngitungnya gimana? Kurs yang baru itu 0,00765 dikurangi kurs yang lama atau kurs spotnya 00,75 dikali nilai transaksinya itu 50 juta yen. Jadi ketemu ada kerugian yang harus diakui sebesar 7.500 dolar. Ini sesuai dengan konsep yang tadi yang ada di soal 1. Karena ini bukan menguat tapi melemah. Jadi karena dolarnya itu mengalami pelemahan, makanya dari sisi utang kalau mata uangnya itu mengalami pelemahan, berarti utangnya itu kan semakin besar, maka diakui adanya exchange loss. Terus yang selanjutnya itu tentang transaksi penjualannya. Transaksi penjualan kurs awalnya itu 1,65, di 31 Desember jadi 1,6. Berarti dari sisi dolar Amerika itu mengalami penguatan. Ya, karena mengalami penguatan, kalau dari sisi penjualan, berarti kan piutang yang diterima itu semakin sedikit. Jadi perhitungannya gimana? Perhitungannya 1,65 dikurangi 1,6 dikali 40.000. Jadi ketemu 2.000 dolar Amerika. Jadi ada kerugian dari transaksinya itu sebesar 2.000 dolar Amerika. Terus yang terakhir itu soal 3, persiapkan jurnal pada saat pembayaran. Tanggal 11 Januari, kurs terhadap yen Jepang itu 0,00765, sedangkan untuk pound Inggris itu 1,63. Oke. Berarti pada saat pembayaran itu tanggal berapa? 11 Januari. PT ATV itu melakukan pembayaran sebesar
kurs yang terbaru 0,00765 dikali, karena melunasi semua berarti dikali 50 juta yen. Ketemu 382.500 dolar. Nah, untuk dari sisi utangnya, kita lihat dari sini. Utang awalnya kan 37.500. Utang awalnya 37.500. 375.000 dan ada kerugian sebesar 7.500. Jadi disam sama dengan ketemu 367.500 berarti karena kerugian itu mengalami kenaikan jadi utangnya semakin nambah jadi 382.500. Jadi utangnya 382.500 dan dibayar cash 382.500. Jadi tidak ada kerugian atau laba atas transaksi pelunasannya. Terus selanjutnya untuk pelunasan atas piutangnya, kas yang diterima itu pakai kurs yang baru 1,63 dikali 40.000 pos Inggris. Ketemu 65.200 dolar. Nah, akun piutangnya berapa? Akun piutang dari sini, dari pada saat transaksinya itu 66.000, terus ada kerugian, berarti piutangnya itu berkurang 2.000, berarti 66 kurangi 2 itu 64.000. Berarti piutang yang dilunasi itu ada 64.000, terus ada selisihnya masuk ke exchange loss atau kerugian mata uang sebesar 1.200. Jadi untuk transaksi penjualan ada 2 kali kerugian. Yang pertama kerugian pada saat pelaporan 2.000 dan kerugian pada saat pelunasan itu 1.200. Oke, next kita bakal lanjut ke soal UTS. Kita ambil soal yang nomor 3. Oke, ini untuk soalnya. Ini PT Andalas bergerak di bidang ekspor-impor furniture. Oke, bisa dibaca foreign currency transaction. Jadi pada tanggal 20 November 2019, PT Andalas itu membeli barang secara kredit dari IKEA Furniture, sebuah perusahaan furniture di Jerman. Besar transaksinya itu 250.000 US dollar. Disepakati bakal dibayar 2 kali. Yang pertama itu pada tanggal 20 Desember sebesar 150.000 dolar dan sisanya bakal dilunasi pada tanggal 20 Januari 2020. Oke. Jadi untuk pencatat yang ditanya kan transaksi pembelian atau penjualan furniture. Jadi karena ini pembelian berarti kan inventory membeli barang. Jadi inventory pada akun payable nilainya berapa? Kurs spotnya itu berasal dari sini. 1 US dollar pada rupiah di tanggal 20 November itu 14.200. Jadi 14.200 dikali 250 dolar. Nilai transaksinya ketemu 3,55 miliar rupiah untuk transaksi pembelian. Terus di tanggal 14 Desember, PT Andalas itu menjual barang secara kredit ke Dijong Furniture dengan nilai transaksi 200.000 euro. Transaksinya itu bakal jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2020. Penyelesaiannya juga disepakati menggunakan euro atau uang euro. Jadi untuk transaksi penjualan pada tanggal 14 Desember 2019 itu nilai transaksinya 200.000 euro dikali kursnya itu pada saat 14 Desember 1 euro itu sebesar 16.520. Berarti langsung dikali aja ketemu 3,304 miliar rupiah. Oke. Sebelum ke soal yang B atau penyesuaian pada tanggal 31 Desember, kita perlu ingat
Di transaksi pembelian, PT Andalas itu berjanji untuk melunasi $150.000 pada tanggal 20 Desember 2019. Jadi kita catat dulu tanggal 20 Desember utang yang dilunasi itu karena utangnya awal 250.000 sedangkan yang dilunasi sementara itu 150, berarti 150 dibagi total utangnya 250 dikali nominal utangnya itu berasal dari tanggal 20 yang 3,55 miliar rupiah. Ketemu 2,13 miliar. Itu utang yang dilunasi. Terus uang yang dikeluarkan untuk melunasinya menggunakan kurs pada tanggal 20 Desember itu 1 dolarnya 14.260. Berarti tinggal dikali aja 14.260 dikali yang dilunasi itu $150.000. Jadi tinggal dikali ketemu 2,139 miliar. Karena ada selisih, selisihnya itu masuk exchange loss sebesar 9 juta rupiah. Oke, untuk transaksi nomor 1 atau transaksi A sudah selesai. Selanjutnya tinggal ke transaksi B, itu transaksi penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi kita nyesuaiin transaksi, kita mulai dari transaksi pembelian dulu. Jadi kurs spotnya pada tanggal 20 November itu berapa? 14.200 di tanggal 31 Desember. Kursnya itu naik jadi 14.300. Jadi ada pelemahan rupiah atas dolar Amerika. Jadi gimana pencatatannya? 14.300 dikurangi kurs spotnya 14.200 dikali sisa utangnya itu kan 250 kurangi 150 itu ada sisa utang 100.000. Ketemu sebesar 10 juta, ada kerugian atau exchange loss sebesar 10 juta atas transaksi pembelian. Selanjutnya untuk transaksi penjualannya, transaksi penjualan itu kurs spotnya yang dipakai 16.520 dan disesuaikan ke 31 Desember nilainya 16.450. Jadi perhitungannya sama kayak transaksi pembelian tadi. Oke, karena di sini kan di tanggal 14 Desember itu 16.520, tapi di tanggal 31 Desember piutang kursnya itu yang dipakai 16.450. Jadi ada penurunan kurs. Berarti karena dari diingat lagi dari soal yang tadi, soal nomor 1, jika mata uang mengalami pelemahan, maka dari sisi penjualan itu akan mengalami kerugian karena uang yang diterima menjadi lebih sedikit dari nilai transaksi atau kurs spotnya. Jadi di sini 16.520 karena ini lebih tinggi dikurangi 16.450 kurs penyesuaian dikali nilai transaksinya itu 200.000 euro. Ketemu 14 juta untuk penyesuaian atas transaksi penjualan. Oke, yang terakhir itu penyelesaian transaksi pembayaran. Oke, yang pertama kita ke account payable atau transaksi pembelian dulu. Kita cari dulu saldo utangnya berapa. Di tanggal 20 ada saldo utang 3550. Tanggal 20 dilunasi 2130. Kan ada saldo awalnya segini. Terus ada dilunasi 2130, terus juga ada kerugian. Ini kerugian atas perubahan kurs 10 juta. Jadi di sum ketemu nilai
1.430.000.000. Jadi langsung masukkan ke sini 1.430.000.000. Terus cash yang dikeluarkan itu berapa? Kita pakai kurs yang terbaru tanggal 20 Januari. Nilainya itu 14.250. Jadi 14.250 dikali sisa utangnya kan tinggal 100 juta. 100.000 kali 14.250 ketemu 1.425.000. Jadi ada selisih lagi. Tadi kan untuk pencatatan pembelian ada exchange loss sebesar berapa? 9 juta. Jadi kita kurangin aja exchange loss-nya dari 9 juta dikurangi 5 juta, berarti kita punya saldo exchange loss atas transaksi pembelian sebesar 4 juta. Oke, yang terakhir itu transaksi penjualan. Cash yang dikeluarkan itu pakai kurs yang terbaru 16.550 dikali 200.000 pounds. Tadi pounds kan ya? Pakai euro. 200.000 euro kali 16.550 ketemu 3,31 miliar. Ini accounts payable, accounts receivable. Dan saldo piutangnya dari sini saldo piutang 3,304. Terus ada dikurangi 14 juta. Jadi ketemu 3,290 miliar. Nah, untuk transaksi penjualan itu ada exchange loss sebesar berapa ini? 10 juta. Nah, berarti kita kurangi dulu exchange loss-nya. Di sini kan ada selisih 3,31 kurangi 3,29 itu sebesar 20 juta. Yang pertama kita lakukan, kurangi dulu exchange loss-nya 10 juta, berarti kan udah nggak ada exchange loss atau gain. Terus kita munculkan lagi exchange gain untuk selisihnya. Berarti ketemu saldo exchange gain untuk transaksi penjualan sebesar 10 juta. Oke, terima kasih.